Halo guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Kemarin Bitcoin sudah tembus $30.000, kemudian sempat nyentuh $35.000, dan sekarang kelihatannya masih ada di kisaran itu. Jadi hari ini kita bakal bahas dari sisi analisis on-chain tentang wawasan menarik nih, pesan yang bisa saya bagiin sebagai orang yang sudah pernah mengalami siklus sebelumnya. Gimana cara kita bisa punya strategi untuk memaksimalkan profit kita dengan investasi ke dalam Bitcoin untuk bull run yang berikutnya. Oke, let's go. Oke guys, jadi yang pertama kita lihat dulu ya dari sisi harga Bitcoin kemarin tuh udah nembus titik tengah siklus dengan penuh antusias. Kalau nggak tahu apa artinya titik tengah siklus, saya sudah bikin videonya kalau nggak salah itu 3 bulan yang lalu. Di gambarnya itu ada 30.000, ini dia. Jadi benar 3 bulan lalu kita bahas soal $30.000 sebagai titik harga Bitcoin yang bisa dianggap sebagai level penting. Dan disitu ngomongin soal titik akumulasi bull market dan mengapa dia dianggap sebagai titik tengahnya. Kalau misalkan kalian ingat di video itu kita kasih chart ini, perbandingan titik tengah setiap siklus Bitcoin yang sudah pernah terjadi. Dan kalau misalkan kita lihat ini dari yang siklus 2015, ini yang 2017-18, terus ini yang siklus 2021 kemarin, sampai yang kita akan lalui nanti ke depannya. Jadi kalau misalkan kita lihat rasanya seperti rally harga Bitcoin ini berarti banget karena udah melampaui beberapa level harga yang penting juga dan menempatkan proporsi pasar tuh yang signifikan banget, tiba-tiba langsung dalam profit. Akhirnya investor mengalami keuntungan. Level 30.000 ini angkanya itu bulat ya secara psikologis, dan orang tuh biasanya kalau misalkan harga udah nyentuh 29,8 kayak nanggung terusin sampai 30.000 baru saya TP, atau biasanya limit order naruhnya itu di angka yang bener-bener bulat karena secara psikologis enak aja dilihat. Tapi kalau kita lihat angka 30.000 juga, ini merupakan bottom dari yang bullnya 2021 juga ya. Ini bullnya 2021, ini kayak bottomnya, kemudian bottomnya sebelum akhirnya kalau ini jebol terus langsung efek domino ke bawah kayak bener-bener parah. Kemudian kalau kita lihat yang pas bear market selama 2022 sampai 2023 ini, yang 30.000 itu jadi kayak resistance nih. Resistance, terus ini baru pertama kali kita bisa berhasil jebol lagi setelah sekian lamanya, 18 bulanan lebih ada. Jadi dalam banyak hal saya pandang titik $30.000 ini setara dengan level $425. Ini pas tahun 2014 sampai 2016 itu titik tengah siklusnya, $425 Bitcoin. Kemudian sama dengan levelnya $6.000 pas tahunnya itu 2018 sampai 2019. Iya betul, 2018-2019. Jadi bener-bener titik yang sama, yaitu titik tengah di mana 50% waktu Bitcoin diperdagangkan ada di atasnya, terus 50% ada di bawahnya, itu yang ada di siklus sebelumnya dan yang sedang kita alami sekarang juga. Dan kalau misalkan kita mau melihat dari sisi model harga teknikal ya, untuk yang trader biasanya paling memantau nih metrik-metrik TA, ini juga kita berhasil nembus nih beberapa model moving average yang kayak 200 hari, yang ada 200 minggu juga. Itu model-model harga yang penting karena meskipun saya sendiri bukan trader dan saya kurang begitu percaya dengan TA, tapi banyak banget trader sama manajer portofolio yang pakai metrik ini untuk memantau pasar, dan mereka menjadikan level-level ini sebagai bias mereka, apakah lagi di level bull, lagi di level bear. Dan karena mereka memandang itu untuk jangka panjang, mungkin kalian jadi sering dengar juga ya kalau di pasar saham pun juga sama dengan kaitannya TA, kayak kita juga ngelihat kekuatan atau kelemahan pasar saham dari jumlah saham yang lagi di tradingin di atas atau di bawah moving average-nya selama 200 hari. Yang belum tahu, moving average itu cuma gerakan rata-rata aja selama jangka waktu tertentu. Kalau 200 hari ya berarti dalam 200 hari terakhir rata-rata gerakannya ada di harga berapa. Dan itu untuk alasan yang sama. Makanya kalau kita ngelihat TA, meskipun mungkin kurang percaya dan bukan trader, karena banyak orang mantau, jadi self-fulfilling prophecy. Artinya kalau kita ngelihat dia benar-benar tembus ke atas, menunjukkan sebuah kekuatan yang menarik untuk akhirnya, oke, orang-orang yang tadinya sudah meninggalkan pasar, sekarang coba deh kita pantau lagi, kita
teliti lagi dan analisis untuk Bitcoin sekarang seperti apa. Cuman kalau menurut opini saya ya, kalau kemarin itu TA yang ada di 28 ribuan dolar sama ada yang di 30 ribuan dolar itu udah tembus, ada satu level harga lagi yang menurut saya itu paling penting, dan ini karena udah pernah dibahas sama Glassnode kerjasama dengan ARK Invest. Jadi ARK Invest, iya bener, ARK Invest yang lagi mengajukan ETF spot itu sudah bekerja sama dengan Glassnode untuk bikin konsep namanya Cointime Economics. Ini dikembangin sama mereka menjadi sebuah variasi dari realized price. Kalau di realized price on-chain yang udah sering kita bahas, di sini itu bedanya dia menyingkirkan supply dari orang-orang yang sudah lama, misalkan supply-nya udah hilang atau supply-nya bener-bener dormant atau nggak gerak sama sekali. Contohnya kayak Satoshi, jadi dia punya Bitcoin dalam 1% atau kurang dari 1% supply Bitcoin, dan karena dia udah lama nggak gerak, dormant, dan ada banyak orang-orang lain yang dulu di siklus sebelumnya kehilangan dompet, kehilangan akses atau passwordnya, jadi supply itu kayak nggak aktif di ekonomi Bitcoin. Misalkan tiba-tiba harganya menembus ke ATH baru dan posisi mereka dalam profit, jadi kayak nggak memengaruhi ekonomi karena mereka cuma diem aja. Nah, Cointime ini versi variasinya dari realized price yang menyingkirkan supply jadul itu. Akhirnya kita bisa fokus sama investor yang aktif, yang sebenarnya lagi partisipasi dalam ekonomi Bitcoin. Mereka yang menggerakkan harga, karena mereka yang beli, mereka yang jual. Kalau mereka beli akhirnya harganya ngepump, kalau mereka jual akhirnya harganya turun. Itu yang bakal kita fokusin. Nah, untuk sekarang model harganya ini namanya Cointime True Market Deviation Ratio AFIF istilahnya. Kalau misalkan pengen dibahas lebih lanjut silahkan komen aja. Pokoknya itu konsep dari Glassnode sama ARK Invest. Model harganya ada di 30.400 dolar. Jadi ini model harga yang menurut saya terpenting. 30.400 ini seharusnya jadi support psikologis kalau nanti misalkan ada koreksi untuk retest ya. Biasa kan kalau udah berhasil breakout, udah berhasil tembus, ada kemungkinan retest lagi, dan di sana kita lihat tuh apakah bisa jadi support yang kemudian kuat atau kita malah kemungkinannya di masa depan nanti koreksi dan gagal untuk retest. Dari sudut pandang statistik sih, Bitcoin itu menghabiskan sekitar 50% masa hidupnya di bawah model harga ini. Jadi kalau misalkan kita lihat, ini kan dalam perspektif 5 tahun. Tapi kalau bener-bener kita lihat zoom out sejak kelahirannya, itu statistiknya ya memang 50% dia masa hidupnya ada di bawah dari model harga ini. Tapi kalau misalkan 50% lagi ada di atasnya, itu bisa kita lihat sebagai pertanda bahwa kita sudah membayar utang bear market secara lunas. Jadi teorinya, probabilitas kita sekarang udah beralih ke periode untuk sisa waktu yang di atas. Karena seperti yang kita lihat dari siklus-siklus sebelumnya, sudah ada waktunya dia di atas, di bawah, dia di atas, di bawah, dia di atas, di bawah, dan sekarang kita sudah menembus ke atas. Probabilitas dari sisi statistik ya kayak sekarang 50% sisa waktu kita ada di atas model harga itu, 30.400 dolar. Untuk memapankan fondasi, biar bull market selanjutnya kita siap dan ada titik support yang menjadi dasar lah. Kalau misalkan retest ada kuatnya di sana, kalau pengen lanjut momentum bullish itu yang perlu dipantau. Saya harap demikian sih, cuman harapannya kan begitu. Kita nggak pernah bisa tahu ya ke depannya sesuai dengan harapan apa enggak. Nah, semua ini berasal dari berita persetujuan ETF beberapa hari belakangan ini yang sedang digodok nih di balik layar ya sama para institusi. Dan saya sih masih belum memahami sebenarnya garis waktu tentang kapan mereka bakal disetujui, kapan mereka bakal bener-bener meluncur itu ETF spot. Cuman tanda-tandanya itu mulai mengisyaratkan kemungkinan mereka semakin meningkat, dan pertanyaannya cuma tinggal dari mana asal koinnya, gitu aja. Saat ini kalau misalkan kita lihat, ini merupakan tempat platform untuk melihat on-chain juga. Cuman bedanya dengan Glassnode, dia semua metriknya itu gratis, nggak ada metrik-metrik tertentu yang perlu subscription atau berbayar. Jadi kalau ada yang pengen ngecek, silakan langsung ke checkonchain.com. Di sini kita bisa ngelihat holder kecil dari investor Bitcoin ya yang megang koin kurang dari 10 BTC itu sedang menyerap penuh 900 BTC. Ya, kalau misalkan kita lihat di sini 900 BTC yang ditambang per hari. Jadi per hari miners itu nambang 900 koin baru Bitcoin, dan BTC-nya itu diserap penuh sama holder yang punya kurang dari 10 BTC. Jadi secara alami ketika harga naik, daya beli USD mereka atau dolar mereka itu relatif berkurang dengan volume BTC kalau dibandingin ya. Karena kan semakin mahal, jadi daya beli yang sama, kebelinya lebih dikit lagi. Tapi itu masih statistik yang fenomenal sih menurut saya. Karena kalau misalkan kita ngelihat yang kurva biru, ini kan penerbitan koin BTC-nya.
itu selama 90 hari. Terus halving akan terjadi dalam berapa? Kisarannya 6 bulan lagi kalau nggak salah. Sementara wilayah yang berwarna ini perubahan saldonya ini selama 90 hari untuk para holder-holder yang kecil ini yang punya kurang dari 10 BTC. Tapi kita juga bisa ngukur nih, kalau misalkan mau lihat metrik yang ada di Glassnode, ini lebih mudah untuk dipahami, itu tekanan akumulasi. Dengan ngelihat holder jangka panjang lagi nyerok dan menyerap koin seberapa banyak. Dan yang kita lihat sekarang itu perbandingannya per bulan ya. Bitcoin itu ada 27.000 sekitaran segitulah. 27.000 BTC yang ditambang per bulan. Terus BTC yang sedang migrasi ke status holder jangka panjang atau long term holder sekarang itu ada di 304.000 BTC. Bener-bener melampaui jumlah Bitcoin yang ditambang per bulannya. Jadi itu kayak 9, jumlahnya itu 11 kali lipat dari koin yang baru ditambang. Ya, banyak banget investor yang sekarang akhirnya menjadi investor jangka panjang. Banyak banget retail yang saldonya di bawah 10 Bitcoin, 10 BTC yang mulai lebih aktif ngeakumulasi dan menyerok. Dan itu dalam jumlah 11 kali lipat lebih banyak daripada koin yang baru ditambang. Terus kalian inget ya, halving itu sudah ada di depan mata. Jadi kalau kita lihat secara kekuatan, pasar benar-benar menunjukkan kekuatan sejak Bitcoin itu menembus $30.000 dan melampauinya. Jadi kayak Buzz Lightyear. Pasar tuh benar-benar menunjukkan kekuatan minggu ini. Narasi halving dan ETF itu akan datang, dan pasar Bitcoin jadi ada dalam posisi yang menurut saya tuh ciamik. Rasanya cukup menggairahkan, bikin semangat. Dan ini tapi jangan sampai lupa untuk tidak waspada ya. Kayak itu yang bakal saya bagikan sekarang untuk menutup video tentang pesan-pesan yang saya dapatkan dari siklus sebelumnya. Yaitu jangan sampai kalian kehilangan akal, dan jalannya itu masih panjang, masih volatil, dan masih penuh kejutan. Jadi meskipun arah tujuannya udah bener, bukan berarti kita langsung up only, ya udah beli sekarang bakal naik terus, nggak mungkin ada koreksi lagi. Lihat aja nih perbandingannya sama siklus sebelumnya. Kalau misalkan saya pengen kasih beberapa poin-poin untuk yang mungkin baru masuk, mungkin baru pertama kali beli Bitcoin, mungkin baru pertama kali belajar BTC itu apa, kenapa kita beli, kenapa kita invest. Dan sebagai pengingat aja sih untuk beberapa dari kalian, saya tahu udah pernah melalui siklus sebelumnya, mungkin rada lupa, saya bisa kasih pengingat pelajaran-pelajaran yang saya ambil dari siklus sebelumnya. Yang pertama, tanya ke diri sendiri, apakah siklus bull yang kemarin, yang sebelumnya, itu dimulai pas Desember 2018 atau pas Maret 2020. Itu yang poin pertama. Tanya kalian, bottomnya itu pas 2018 ini Desember atau bottomnya pas Maret 2020. Kalau misalkan kalian pikir bottomnya yang 2020 ini terus akhirnya habis bottom tuh langsung up only, menurut saya kalian salah paham. Karena yang ada di pandangan saya, bottom siklus sebenarnya itu adalah 2018 ini. Dan lihat deh kita sampai ATH-nya di tahun berapa. Jadi kalau misalkan kita menyaksikan beberapa gerakan harga yang gila setelah bottom, itu jangan kaget. Misalkan nih, FTX asumsinya merupakan bottom kita. Terus sekarang kita sudah mulai menunjukkan kekuatan, Bitcoin nembus 30.000 titik tengah siklus. Apakah terus dari situ kita langsung up only? Duh, lihat nih kayak apa yang siklus kemarin. Jadi jangan sampai kaget kalau gerakan harganya masih penuh kejutan, masih gila, masih diombang-ambing, masih ada sideways segala macam sebelum kita bisa menyentuh puncak. Perjalanan masih panjang, masih volatil. Jangan sampai kehilangan akal, jangan sampai keseringan kena FOMO dan kegocek karena ada FUD. Itu yang pertama. Yang kedua, fase bull market ini rasanya seperti bisa dibilang bull tapi crab juga. Kayak kepiting gitu kan. Jalannya kalau kepiting kan jalannya nyamping tuh, sideways. Nah, arahnya kalau secara makro kita zoom out ya memang cenderung naik. Tapi kalau misalkan kita ngelihat dari sisi jangka pendek gitu kan, beberapa minggu, beberapa bulan, mungkin jalan ke atasnya perlu lewat sideways dulu. Itu yang kedua. Yang ketiga poinnya, pasar tuh cenderung bergerak lambat, kemudian sangat cepat. Ya, lambat, kemudian sangat cepat turun ke bawah. Dan perlahan bisa kemudian tiba-tiba langsung ngejutin. Itu jangan kaget. Waktu Bitcoin memutuskan untuk berubah pikiran, antara dia mau tiba-tiba dari sideways mau terbang, atau dari sideways tiba-tiba mau koreksi, itu gayanya di chart tuh vertikal. Nah itu yang perlu kalian ingat juga, terjadi sama seperti di siklus-siklus sebelumnya.
Kemudian yang poin berikutnya adalah kalian harus punya rencana yang pasti yang sudah kalian pikirin jauh-jauh hari. Jangan mulai dipikirin rencananya atau memikirkan keputusan atau ngambil keputusan pas lagi euforia di bull market. Itu merupakan cara terburuk untuk mengeksekusi keputusan. Percayalah, kalau kalian lagi ada di $69.000, kalian ngelihat 62, oh ini turun bentar, nanti kan angka bulatnya di 70, turun bentar 62, bakal balik ke 70.000. Kalian tungguin tuh terus sampai bottom sini, akhirnya nggak TP. Jadi jangan sampai kalian nggak punya rencana dari jauh-jauh hari. Kalau pas lagi euforia bull market biasanya kebawa suasana. Akhirnya kita jadi rakus, jadi serakah, pengen lebih, malah ternyata nggak dapat keuntungan sama sekali. Duit yang kita ambil akhirnya cuman cut loss, malah lebih sedikit dari yang modal pertama kita masukin. Buat rencana dari sekarang dan bikin komitmen untuk mengikuti rencana itu pas waktunya udah datang nanti untuk menikmati profit hasil investasi kita. Hindari mengejar terlalu banyak objek-objek nih ya, altcoins yang terlalu bersinar, terlalu berkilau, kelihatannya kayak wah pumping seperti roket ratusan kali lipat gitu kan. Di sepanjang perjalanan ke atas Bitcoin tuh bakal banyak yang muncul, jadi jangan sampai kena distraction itu. Terus poin yang terakhir, akan ada waktunya untuk altcoins nanti. Tapi saya pikir bukan sekarang. Lihat aja kalau kalian buka chartnya rasio ETH bandingin sama BTC tuh, bener-bener ETH BTC-nya bener-bener merah banget ke bawah gitu. Jadi bersabarlah, karena bull rap ini bisa berlangsung cukup lama dan cukup volatil untuk mengejutkan banyak orang sampai bisa bangkrut loh. Padahal gerakannya naik aja gitu kan bull market, tapi bisa aja ada orang yang bangkrut, udah nyerah, kaget, terkejut kayak yang tadi saya jelasin di poin-poin sebelumnya. Padahal bull yang sepenuhnya nanti bener-bener terbang itu belum sampai, akhirnya belum datang, mereka nggak ngerasain deh karena udah bangkrut duluan. Jadi untuk sekarang ya pesan terakhir tinggal itu aja sih, nikmatin aja sih gerakan harga Bitcoin sekarang. Udaranya lebih seger di atas $30.000 ini. Saya ngelihat sentimen berubah banget di media sosial. Cuman jangan sampai kaget kalau ada retest, dan waspada kalau retestnya ternyata jebol. Tarik napas yang dalam aja, saya pikir kita udah melalui sih skenario bear terburuk dalam sejarah Bitcoin sejauh ini. Nggak tahu gimana prediksi masa depan. Oke, kasih tahu pendapat kalian di komentar di bawah. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Kalau bermanfaat jangan lupa kasih jempol, jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan video baru dari RR. Terima kasih guys, sampai jumpa di video berikutnya. Cheers.